Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, senang sekali saya Lydia Nadifa hadir menemani Anda dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Mitra Kominfo, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka bakti sosial peduli COVID-19. Kunjungan Panglima TNI ini didampingi Irwasum Mabes Polri, Komjen Agung Budi Martoyo. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pelepasan pasukan bakti sosial peduli COVID-19 secara serentak se-Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbir Nur mengatakan kedatangan Panglima TNI dan Irwasum Mabes Polri ini untuk menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk bergerak memerangi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam acara bakti sosial peduli COVID-19 di Kalimantan Selatan. Kunjungan Hadi Cahyanto didampingi Irwasum Mabes Polri, Komjen Agung Budi Martoyo, disambut oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbir Nur, beserta Forkopimda Kalsel, juga Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan secara video conference di daerah masing-masing. Acara diawali dengan pelepasan pasukan bakti sosial peduli COVID-19 secara serentak yang diikuti se-Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar, di mana Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman bersama Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman melepas pasukan bakti sosial tersebut di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Pada sambutannya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang juga disaksikan secara vidcon oleh Bupati Banjar bersama Kapolres Banjar didampingi Sekda Banjar, Kadinkes Banjar, Kepala BPBD Banjar di Command Center Barokah. Ia mengatakan TNI bersama Polri akan terus mendukung upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekan angka penularan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman berharap melalui kegiatan ini selain bakti sosial juga dapat lebih meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, sebanyak 74 pengurus dan 19 anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar periode 2020 sampai 2022 dilantik secara resmi oleh Sekda Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Prosesi pelantikan ini berlangsung sederhana dan sesuai protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. FKMKB ini merupakan wadah bagi mahasiswa Kabupaten Banjar yang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan seperti di Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar sendiri. Sebanyak 74 pengurus dan 19 anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar periode 2020-2022 dilantik secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman di Mahligai Sultan Adam Martapura Jumat pagi. Prosesi pelantikan berlangsung sederhana dan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Turut hadir Sekda Banjar didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banjar Ikhwansyah, Dewan Pembina dan Penasehat FKMKB, serta para pengurus dan anggota FKMKB. Proses pelantikan juga berlangsung singkat, diawali dari serah terima jabatan, kemudian upacara pengambilan sumpah pengurus dan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Umum terpilih Muhammad Arsyad. Dalam sambutannya, Bupati Banjar yang diwakili oleh Sekda Banjar mengucapkan selamat kepada para pengurus baru Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar periode 2020-2022 yang baru saja dilantik.
Sekda mengatakan semoga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan berharap peran adik-adik mahasiswa dapat mendukung penuh program kerja pemerintah daerah dalam bentuk nyata sebuah program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Juga keberadaan organisasi FKMKB bisa memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Fuad Bagus Tamimi, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, rapat koordinasi mingguan SKPD Banjar kembali digelar di Comment Center Barokah Martapura. Rapat koordinasi mingguan yang digelar secara virtual ini fokus bahasan mengenai perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman menghimbau SKPD Banjar menjadi contoh dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan baik, tentunya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Dalam rakor ini juga membahas mengenai pengaruh kondisi new normal terhadap UMKM di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menghadiri rapat koordinasi mingguan virtual di Comment Center Barokah Martapura. Rakur ini dihadiri Kepala SKPD Banjar dan Porkopimda Banjar, membahas salah satunya tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diadudin menyebutkan, total kasus positif di Kabupaten Banjar sebanyak 556 pasien. Untuk total kasus, kita saat ini ada 556 kasus sudah yang positif, yang sembuh ada 254, kemudian yang memprihatinkan adalah yang dirawat di rumah sakit itu meningkat jauh. Jadi saat ini yang masuk rumah sakit ada 56. Nah, ini yang mungkin jadi perhatian karena yang lain itu sebetulnya walaupun positif tapi sehat-sehat saja. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman juga mengutarakan mengenai hal tersebut agar perlu peningkatan kepatuhan protokol kesehatan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menghimbau SKPD Banjar untuk menjadi contoh dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai arahan Bupati Banjar. Dalam rapat koordinasi mingguan ini juga didiskusikan mengenai pengaruh kondisi new normal terhadap UMKM di Kabupaten Banjar, juga kesiapan dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha dan persiapan Hari Jadi Kabupaten Banjar. Seiring dengan semakin tidak terkendalinya penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar, di mana peningkatan kasus masyarakat kita yang terkonfirmasi positif, itu juga adanya PNS yang terpapar. Nah, karena itulah seperti sebagaimana arahan Pak Bupati pada saat rapat koordinasi mingguan, harapannya ASN atau pegawai negeri sipil dan lingkup kerja di wilayah Kabupaten Banjar bisa menjadi pionir, contoh kepada masyarakat tentang bagaimana protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Nah, terkait dengan hal tersebut, arahan yang dilakukan kepada masing-masing SKPD pimpinannya agar mempersiapkan lingkup kerjanya untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan dan akan dilakukan pengecekan oleh Pak Bupati beserta tim yang waktunya nanti akan disesuaikan melalui inspeksi mendadak. Jadi tidak kami beritahukan, nanti Pak Bupati dan juga tim akan melaksanakan inspeksi mendadak ke instansi-instansi SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar terkait dengan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di lingkup
kerja masing-masing. Harapannya ini bisa memutus mata rantai penyebaran COVID di pemerintahan, instansi pemerintahan, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. Dan kepada pimpinan SKPD tadi sudah juga diarahkan apabila ada pegawainya yang terpapar, maka mekanisme apa yang dilakukan itu sudah disampaikan dengan koordinasi ke Dinas Kesehatan dan juga ke BPBD. Koordinasi ke Dinas Kesehatan terkait dengan bagaimana selanjutnya dilakukan tracing dan tracking kontak erat dari yang terpapar positif untuk dilakukan pemutusan mata rantai, dan juga proses testing serta treatment yang dilakukan sebagai wujud perhatian dari pemerintah kepada pegawainya. Kemudian melalui BPBD dilakukan sterilisasi ruangan atau tempat kerja hingga pemutusan mata rantai penyebaran COVID itu bisa dilakukan dengan baik, dan suasana lingkungan kerja melalui penyemprotan disinfektan dapat memutus mata rantai hingga kenyamanan dalam bekerja bisa terjaga di situasi pandemi COVID yang masih berlangsung. Ya, kemudian untuk hari jadi itu bagaimana itu persiapannya, kan masih COVID kayak gini? Jadi terkait dengan hari jadi, kita menyemarakkan seperti sebagaimana arahan Pak Bupati melalui baliho informasi dan spanduk-spanduk yang disebarkan ke titik-titik dan perkantoran yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Jadi suasana semaraknya terlihat dari adanya informasi melalui spanduk baliho kepada masyarakat. Nah, untuk pelaksanaan sendiri puncak hari jadi itu dilaksanakan secara sederhana dengan melaksanakan upacara yang terbatas pesertanya. Jadi pesertanya diupayakan itu tidak banyak, tidak ada kerumunan massa, sesuai dengan kapasitas di halaman Pemda yang hanya melibatkan Forkompimda, kemudian Bupati, Wakil Bupati, Forkompimda, pejabat eselon 2, kemudian untuk eselon 3 itu camat dan kepala bagian. Jadi tidak ada yang lain yang ikut berhadir, tapi itu semua akan direkam dan melalui Kominfo akan disebarluaskan bahwa ada acara puncak hari jadi yang dilakukan pada saat tanggal 14 Agustus nanti pagi sebelum pelaksanaan hari, karena kita bertepatan juga dengan hari jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jadi kita laksanakan lebih awal. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya dengan situasi yang seperti ini tidak kita lakukan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Sekda Banjar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diyaudin dan Dinas Sosial Ahmadi mengikuti Fitkon sosialisasi Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan tentang penyesuaian iuran jaminan kesehatan pada pemerintah daerah di Comment Center Barokah Martapura. Dengan diadakannya sosialisasi ini, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga BPJS Kesehatan dapat membentuk suatu kerjasama dengan tujuan terlaksananya pemberian JKN dan Kartu Indonesia Sehat di daerah masing-masing. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diyaudin dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Haji Ahmadi mengikuti video konferensi sosialisasi peraturan Presiden Perpres 64 tahun 2020 tentang kebijakan regulasi turunan secara virtual di Comment Center Barokah pada Selasa pagi.
Kegiatan dilakukan yaitu sosialisasi Perpres nomor 64 tahun 2020 atas Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan surat edaran Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 441/3663/SJ tanggal 23 Juni 2020 tentang penyesuaian iuran jaminan kesehatan pada pemerintah daerah. Dalam acara sosialisasi secara virtual ini, Dirjen Kementerian Bidang Bina Keuangan Daerah M. Adrian Nurfianto mengatakan bahwa JKN pada dasarnya program negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam hal ini adalah bidang kesehatan, apabila ternyata mendapatkan sakit, kecelakaan, dan sebagainya, bisa diakomodasi dari regulasi ini. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dan dengan diadakannya sosialisasi pemerintah baik provinsi maupun kota dan BPJS Kesehatan dapat membentuk suatu kerjasama dengan tujuan terlaksananya pemberian JKN Kartu Indonesia Sehat atau KIS di daerah masing-masing. Taufik, Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 tahun anggaran 2020 di wilayah Kodam 6 Mulawarman, Kodim 1006 Martapura di Desa Biih, Kecamatan Karangintan telah berakhir. Dalam laporannya, Dandim 1006 Martapura, Letkol Armet Siswo Budiarto menyatakan, kegiatan TMMD yang dimulai sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 29 Juli 2020 telah berhasil membangun berbagai infrastruktur seperti pembuatan jalan desa, bedah rumah tidak layak huni, renovasi musola, serta pembuatan pos kamling. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman hadiri acara penutupan TMMD ke-108 tahun anggaran 2020 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Acara tersebut sekaligus penyerahan hasil kerja TMMD ke-108 oleh Dandim 1006 Martapura kepada Bupati Banjar. TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa ke-108 tahun anggaran 2020 di wilayah Kodam 6 Mulawarman, Kodim 1006 Martapura yang dilaksanakan di Desa Biih, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar telah berakhir. Pelaksanaan TMMD ini untuk membantu pemerintah dalam membuka wilayah yang masih terisolasi dan membangun daerah yang merata. Dalam laporannya, Dandim 1006 Martapura selaku dan Satgas TMMD 108 Kodim 1006 Martapura menyampaikan bahwa dalam kegiatan TMMD kali ini yang dimulai sejak 30 Juni sampai dengan 29 Juli 2020 telah berhasil membangun berbagai infrastruktur fisik seperti pembuatan jalan desa, bedah rumah tidak layak huni, renovasi musola, serta pembuatan pos kamling. Sementara itu, Pangdam 6 Mulawarman dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasrem 101 Antasari, Kolonel Infanteri Farulian Marpaung menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pimpinan daerah dan juga masyarakat sehingga terlaksana dengan lancar kegiatan TMMD 2020 ini.
TMMD ini juga melayani kesehatan bagi masyarakat, pembinaan pemuda, membangkitkan rasa gotong royong kembali yang mana telah lama menghilang dari tradisi rakyat Indonesia. Dengan adanya TNI Manunggal ini diharapkan tetap berjalan dan tetap menumbuhkan rasa kebersamaan dalam membangun daerah. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan serah terima hasil TMMD oleh Dandim 1006 Martapura kepada Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat hibah oleh Bupati Banjar, Dandim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kapolres Banjarbaru, dan juga Kajari Martapura. Selain itu juga diserahkan secara simbolis kunci rumah hasil bedah rumah TMMD oleh Bupati Banjar kepada salah seorang warga Biih, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah telah menginstruksikan agar fase kenormalan baru saat ini dapat disiapkan dengan baik. Presiden Joko Widodo telah menyatakan Indonesia harus tetap produktif, tetapi juga aman terhadap COVID-19. Untuk kenormalan baru, Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menyusun protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun, wajib menggunakan masker, dan juga jarak dan hal lainnya. Berikut ini akan kami tampilkan tayangan penerapan protokol kesehatan COVID-19 untuk kategori transportasi umum di Kabupaten Banjar. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Lydia Nadifa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.